Puji Tuhan, haleluya. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat beribadah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun hari ini kita beribadah secara online, kita tetap semangat dalam memuji Tuhan. Karena kita ada saat ini hanya karena kasih Tuhan. Kita masih hidup sampai hari ini, semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Engkau teramat baik bagi kita. Haleluya. Kita pujikan berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan
mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kalau sampai saat ini kami hidup, itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada sore hari ini kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus dan berkati setiap ibu-ibu yang mengikuti ibadah online pada sore hari ini ya Tuhan. Kami percaya dimanapun kami mengikuti ibadah saat ini, kami semua dilawat oleh Roh Kudus. Kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah kami sore hari ini, ibadah yang diberkati oleh Tuhan, ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pemimpin pujian, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan, supaya kami berdiri melayani Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus. Dan kami luaskan Roh Allah bekerja di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami bersuka cita memuji muliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terima sukacita surga. Kita rasakan kasih Yesus yang menjadi kekuatan kita. Kita saksikan kuasanya yang menaklukkan badai yang bergelora. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita patah semangat. Jangan kita hilang kekuatan karena Yesus ada dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, terima sukacita surga. Ibu-ibu kami mohon untuk bangkit berdiri. Terima
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, percayalah itu adalah untuk kebaikan kita. Kuasanya akan memulihkan kita. Mari kita lewati setiap percobaan dengan tetap percaya dan bersandar kepada Yesus, karena waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Puji Tuhan, haleluya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan dari awal sampai akhirnya memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai, dan kami percaya Tuhan firman-Mu terus tertanam dalam kehidupan kami, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita boleh ada lagi di hari ini. Itu semua karena Tuhan, dan tiba saatnya kita akan diisi lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan di
sore hari ini berjudul kemenangan. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Sekali lagi firman Tuhan di sore hari ini terambil dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Hukum perang. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada mereka dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Puji Tuhan, firman Tuhan sekali lagi berjudul kemenangan. Pasti tidak asing lagi bagi kita semua ketika mendengar kata kemenangan. Dan kalau ibu-ibu bisa cari di Google atau di internet, kata kemenangan ini berasal dari kata menang, yang bisa diartikan kalau dalam suatu perlombaan tinju atau dalam mengikuti suatu perlombaan, menang ini bisa dapat diartikan ketika dia menang, dia dapat mengalahkan lawannya karena dia menang atas apa yang dia lakukan. Dan menang juga bisa diartikan kalau dalam mengikuti ujian pengetahuan, menang bisa diartikan juga dengan kata lulus. Dan masih banyak lagi kalau kita bisa cari di internet, menang ini memiliki banyak arti. Tetapi menang menurut Alkitab bisa diartikan sebagai dia yang bertahan sampai pada kesudahan. Jadi arti kata menang atau kemenangan ini menurut Alkitab bisa diartikan ialah dia yang bertahan sampai pada kesudahan. Seperti dalam Matius 10 ayat 22 bagian B, di situ dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Begitu juga dengan kita, ketika kita bertahan dalam pertandingan kita di dunia ini, pasti kita akan mendapatkan kemenangannya daripada Tuhan. Tetapi terkadang kita ini sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai anak Tuhan, terkadang sulit bagi kita untuk bertahan, sulit bagi kita untuk kita meraih kemenangan itu. Kenapa? Karena seringkali di saat pencobaan datang, di saat masalah datang, seringkali kita lari dari tanggung jawab. Seringkali kita tidak mau menghadapi masalah. Seringkali kita lari dari apa yang dari masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan untuk itulah kenapa kita tidak bertahan, untuk itulah kenapa kita tidak menjadi seorang pemenang, karena kita tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan terkadang juga dalam kita menghadapi berbagai pencobaan, dalam kita menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita, terkadang kita tidak mau bertahan, terkadang kita mau bertahan tetapi dengan cara yang instan. Kita mau menang dengan cara yang cepat. Dan itulah yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa kita tidak mau bertahan? Kenapa kita tidak mau menang dengan cara yang Tuhan sudah tentukan? Kalau kita ingin menang dengan cara yang instan, kita tidak akan belajar dari apa yang telah terjadi. Kita tidak mau belajar dari persoalan yang kita hadapi.
Dan pasti akan muncul kekhawatiran dalam kehidupan kita, pasti akan muncul ketakutan dalam kehidupan kita. Kita takut untuk melangkah, kita takut untuk keluar, bahkan kita menjadi seorang yang bimbang, dan iman kita ini menjadi lemah, iman kita menjadi kendor karena kita tidak mau bertanggung jawab atas setiap yang kita hadapi. Dan apalagi di dalam masa pandemi ini, pasti sempatlah terlintas dalam pikiran kita tentang kekhawatiran apa yang akan terjadi kemudian hari. Dan firman Tuhan di sini jelas mengatakan bahwa di ayat yang keempat, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu. Firman Tuhan sangat jelas datang ke dalam kehidupan kita bahwa Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, bahwa kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Dan kenapa kita masih saja khawatir, kenapa kita masih saja takut, kenapa kita masih saja bimbang? Padahal firman Tuhan sudah jelas mengatakan Tuhan akan menyertai engkau, Tuhan akan menyertai dimanapun kita pergi. Dan kalau kita khawatir, kalau kita takut, menjadi pertanyaan bagi kita semua. Tahun lalu awal pandemi pasti banyak masalah yang terjadi. Mungkin ada usaha yang mulai bangkrut, ada usaha yang secara total ditutup, mungkin ada para pekerja yang secara tanpa sebab di PHK. Tetapi sampai hari ini kita lihat bahwa bukti penyertaan Tuhan itu sungguh nyata. Sampai hari ini kita ada semua karena Tuhan. Mungkin di awal pandemi kita mendapat itu semua, ada maksud tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak mau menghadapi itu semua, kalau kita menyerah dengan apa yang terjadi, bagaimana bisa kita mendapatkan kemenangan kalau kita masih khawatir, kalau kita masih bimbang, kalau kita masih takut? Untuk itu firman Tuhan di sore hari ini datang kembali untuk kita semua, mengingatkan untuk kita semua untuk jangan khawatir. Tuhan tuh cuma minta kita untuk tenang, tapi tenang dalam artian yang positif, bukan tenang kita santai, kita tidak mau berdoa. Tuhan mau kita tenang itu artinya kita tenang dalam hadirat Tuhan. Kita datang terus kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Dan ada beberapa poin juga yang kita akan pelajari dalam hal kita menerima janji kemenangan yang dari Tuhan. Yang pertama, poin yang pertama yaitu percaya. Di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, sekali lagi dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, di situ dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Puji Tuhan, firman Tuhan sangat jelas mengingatkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Kalau hati kita gelisah, kalau hati kita khawatir, kalau kita takut, berarti kita sama saja dengan orang-orang yang luar sana yang kurang percaya kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita kembali lagi di saat ini untuk terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Dan mulai sekarang kita stop untuk tidak kurang percaya kepada Tuhan. Ketika kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan, pasti kita akan menerima janji-janji yang luar biasa daripada Tuhan. Dan poin yang kedua adalah untuk kita menerima janji kemenangan dari Tuhan. Poin yang kedua adalah berseru atau berdoa. Sekali lagi, poin yang kedua adalah berseru atau berdoa. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk terus berdoa, untuk terus berserah kepada Tuhan. Kita jangan pernah bosan untuk datang duduk di kaki Tuhan. Kita jangan pernah bosan untuk datang berseru kepada Tuhan. Karena hanya melalui doa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Hanya melalui doa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan juga dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan di situ, mintalah akan diberikan kepadamu.
firman Tuhan jelas dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kita dikasih fasilitas yang luar biasa daripada Tuhan. Kita dikasih begitu Tuhan mengasihi kita dengan cara supaya kita meminta kepada Tuhan. Tuhan cuma minta kita minta apa yang kita perlukan, apa yang kita rasakan akhir-akhir ini, apa yang kita khawatirkan hari-hari ini, kita minta kepada Tuhan biar Tuhan yang menyertai kita, biar Tuhan yang menolong kehidupan kita. Dan poin yang ketiga, untuk kita menerima janji kemenangannya daripada Tuhan, poin yang ketiga adalah berserah kepada Tuhan. Ketika kita sudah berdoa, kita sudah berseru kepada Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, tiba saatnya kita berserah penuh kepada Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita percaya, kita imani bahwa semua hal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita pasti terjadi, dan berserah kepada Tuhan bahwa kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan di saat ini mengingatkan kita untuk terus percaya kepada Tuhan, berserah, berdoa kepada Tuhan, dan berseru kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita harus ingat, untuk kita menjadi pemenang atau untuk kita mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan, kita harus lakukan yang namanya PPKM darurat. PPKM darurat ini artinya percaya pasti kita menang asalkan kita datang berseru, kita datang berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita harus ingat, kita harus lakukan PPKM darurat ini kepada Tuhan. Biarlah kita serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Kita jangan khawatir tentang akan apa yang terjadi pada besok, akan apa yang terjadi pada hari kemudian. Kita percaya bahwa semuanya terjadi dengan rencana Tuhan, dan pasti rencana Tuhan itu rencana yang luar biasa, rencana yang damai sejahtera yang akan kita terima daripada Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami untuk terus percaya kepadamu, untuk terus berseru kepadamu Tuhan, untuk terus berserah kepadamu. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, dan kami percaya Tuhan setiap yang kami alami hari-hari ini, Engkau akan memberikan jalan keluar Tuhan. Engkau akan memberikan hikmat kepada kami semua untuk kami dapat pelajari apa yang akan kami lakukan di kemudian hari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami selanjutnya Tuhan, masa depan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya semuanya Tuhan, rancangan yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu terus tercurah bagi kami. Kesehatan, kekuatan Engkau terus berikan kepada kami Tuhan. Usaha, pekerjaan, pelayanan kami juga Tuhan Engkau yang memberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.